kamu itu akan menjadi kaya dengan mudah gitu. Nah, jadi kalau misalkan teori Yusuf Mansur atau cara ngeles Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya saya ini ngajarin sedekah, itu ngajarin ilmu tauhid, bukan apa ya? Bukan ilmu menjadi kaya. Nah, pertanyaannya adalah semua yang diomongin Yusuf Mansur itu adalah semua tentang uang gitu. Alphard kalau dibagi 700, 1 juta harganya. Saya udah beli 7 tuh. Nggak percaya loh. Serius. Saya jangan sampai ngajar di sini kalau saya bohong. Jadi begini bos, kalau wisuda akbar nih, makan malam di rumah dia cek juga rumahnya, asik. Saya tidur aja kerjanya. Kerjaan saya cuma membuka acara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di wisuda akbar. Itu. Lah, Ustadz, ente orang paling malas. Bos, sedekah itu bikin ente orang paling malas. Sedekah itu bikin ente orang paling malas. Sedekah itu bikin ente orang paling malas. Kenapa? Orang lain bilang let your money works for you, tapi di urusan sedekah let Allah works for you. Asik gak tuh? Paham gak lu bahasa Inggris nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita bahas lagi tentang apa ya, ideologi Yusuf Mansur gitu, yang mengatakan bahwasanya ideologi atau apa ya, lebih tepatnya ngeles sih. Dia mengatakan bahwasanya ilmu sedekah yang diajarkan itu sebenarnya mengajarkan tentang tauhid itu ya. Nah, di sini ada video di sebenarnya ini apa ya, kegiatan di Masjid Istiqlal. Cuma ini melibatkan banyak orang, cuma memang dia itu diberi keleluasan oleh ya mungkin lembaga di sana yang mengurus Masjid Istiqlal gitu ya, DKM-nya atau apa, untuk mengisi. Dan kita bisa lihat sebenarnya seberapa jauh pemikiran Yusuf Mansur ini tentang sedekah gitu ya. Karena ini kan diulang, maksudnya diulang itu dia kalau dakwah atau stand up komedi di mana-mana itu ya diulang seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Tidak langsung, Desember besok ada alumni-alumni yang ikut umroh bareng saya. Nggak pakai duit, bahkan dapat duit. Ini kan filosofi Petren, bayar dapat duit. Paham nggak? Mana paham, nggak pernah pakai Petren paham. Pengeluaran itu, prinsip pengeluaran ada 3. Catat, nanti keluar ujian. Ini harus dikuasai banget. Prinsip ini harus dikuasai supaya kita enteng jadi orang. Yang pertama, tidak ada pengeluaran. Yang ada adalah sodakoh. Jadi ente ongkos kemari, dari rumah kemari, jangan berpikir itu cash out. Tidak ada cash out. Itu sodako ente sama supir bajai, supir angkot, ojek, kereta, paham? Tidak ada pengeluaran. Catat betul itu supaya enteng dan tidak pernah bilang, aduh pengeluaran saya lagi banyak-banyaknya. Enggak ada. Alhamdulillah sedekah saya lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya harus sedekah buat adik saya yang kuliah. Saya harus sedekah buat ibu saya yang kemudian ke rumah sakit. Saya harus sedekah kepada orang-orang yang membuka warung. Ente kerja, ente harus makan. Hitungnya jangan kemudian pengeluaran. Pusing lo, nanti milih-milih yang murah-murah terus. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Es teh manis setengah. Ngaco. Happy lah, jadi orang tuh harus happy. Panggil tuh tukang soto, maaf nih, kok murah semua? Gitu. Kan keren, betul nggak? Bang, mangga ini berapa sekilo? 13.000, baik. 2 kilo, saya bayar 50.000. Kenapa? Karena I will give to you, not my expenses. Tapi ini adalah my giving. Ini adalah sedekah saya. Subhanallah. Tolong tambahin 3 kilo yang lain. Impas. Nomor 1, tidak ada pengeluaran itu adalah pengeluaran. Tidak ada. Tapi sedekah. Yang kedua, kita review saja ya. Ini kan sudah berkali-kali disiarkan. Yang kedua, tidak ada pengeluaran yang mahal.
Semuanya murah. Kenapa? Karena pakai ilmu sodakoh. Kalau tadi dijadikan sodakoh, yang sekarang pakai ilmu sodakoh. Let's say kita pengen beli handphone Samsung S8, harganya katakanlah 15 juta rupiah. Sesungguhnya Samsung S8 itu tidak 15 juta rupiah, dia hanya 1,5 juta saja. Oke, hanya 1,5 juta saja. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Catat tuh. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Ya. Apalagi kalau kita pakai teori Al-Baqarah ayat 261. Qurannya beda nih, cari yang Quran pojok, yang merah tuh, pinjam, nggak main ambil aja. Ya itu nih, nih, nah itu. Kalau pakai teori Al-An'am 160, maka 15 juta itu jadi 1,5 juta. Tapi kalau pakai teori Al-Baqarah 261, maka dibagi 700. 15 juta dibagi 700, ya. Maka Samsung S8 terbaru atau iPhone terbaru kurang lebih hanya 21.000 perak. Murah nggak tuh? Mana sih nih? 25.000 dapat iPhone 8. Percaya nggak? Ini saya dimasalahin sama orang, katanya kalimat saya mengintimidasi. Mana ada kalimat mengintimidasi? Ini kalimat Tuhan kok. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Percaya apa enggak? Terserah kamu, kata Allah. Yang harus kamu tahu kata Allah apa? Kamu tidak sedekah, aku sudah beri loh. Masa sekarang kamu nggak percaya kata Allah? Kamu nggak sedekah, aku beri. Memangnya iPhone 1 dari siapa? iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5 punya siapa? Dari siapa? Samsung S2, Samsung S3, Samsung S4, Samsung S5 punya siapa? Kalau kamu pengen ganti menjadi Samsung S8, ketahuilah, maka Samsung sebelumnya itu dariku, kata Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pergi umroh katakanlah 30 juta. 30 juta kalau pakai teori 10%-an maka cuma 3 juta. Kalau pakai teori 700 kali lipat, maka pergi umroh satu orang yang 30 jutaan itu cuma 42.000 perak. Pertama, pengeluaran itu tidak ada pengeluaran, semuanya sedekah. Yang kedua, tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Semuanya murah karena dibagi langsung, dibagi 10 atau dibagi 700. Alphard kalau dibagi 700 1.000.000 harganya. Saya udah beli 7 tuh. Enggak percaya loh. Serius. Saya jangan sampai ngajar di sini kalau saya bohong. Jadi begini bos, kalau wisuda akbar nih, tanya teman-teman, wisuda akbar, rapat kan? Rapat, betul kan? Oh, kita perlu sekian mobil, Camry, Alphard, bus, bla. Oke, kita beli. Beli bos. Gaya nggak tuh? Hah? Ustadz konglomerat mah begini modelnya. Rapat, beli. Tapi dengan apa belinya? Pakai sodako. Lu perlu mobil berapa? 7 Ustadz. Berapa satunya? 1 miliar. Kali 7 berapa? 7 miliar. Bagi 700. Enteng. Nggak percaya nih, gue hitungin. 7 miliar. Nolnya berapa tuh? 9. Nih, dibagi 700. Lihat, cuman 10 juta. Saya panggil Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Gua transfer ya, masing-masing 2 juta. Mendekati hari H, pengusaha X telepon. Ustadz, udah ada mobilnya? Belum. Saya kirim ya. Seng. Ya ini dia. Bos, KTT pusing bos. KTT pusing, nggak pakai cara saya sih.
Dia beli mobil beneran, habis itu harus lelang. Ini perbuatan paling repot sedunia. Jangan pakai cara itu, ngerepotin. Pengusaha pada telepon, Ustadz, siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Imam Anu? Siapa yang jemput Ustadz Anu? Saya bilang, ente aja. Oke, siap. Dia ganti mobilnya, pakai mobil yang bagus karena dia harus jemput si Syekh. Nanti ada makan malam di rumah dia cek juga rumahnya. Asik, saya tidur aja kerjanya. Kerjaan saya cuma membuka acara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Wisuda Akbar. Itu. Lah, Ustadz, ente orang paling malas. Bos, sedekah itu bikin ente orang paling malas. Kenapa? Orang lain bilang, let your money works for you. Tapi di urusan sedekah, let Allah works for you. Asik gitu. Paham gak lu bahasa Inggris nih? Kalau di pengusaha-pengusaha konvensional mengatakan bahwa biarkan duit bekerja buat Anda, oke? Biarkan profesional work for you. Profesional biarkan dia bekerja buat Anda. Tapi kalau Anda pakai tahajud, kalau Anda pakai duha, kalau Anda pakai Quran, kalau Anda pakai sedekah, apa kata Allah? I will take everything for you. Saya akan lakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Aku akan melakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Uish, ngeri bos, ngeri. Hah? Masa nggak mau sih, tinggal copot aja. Jang, Allah yang urus umrohnya. Hah? Buka leher cekek gitu, copotin, kasih Allah. Nanti Allah take care everything. Hah? Tinggal terima beres, lu nggak mau. Hah? Itu kan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apakah hanya dengan ucapan? Ucapan aja dahsyat, apalagi kita pakai bayar, bos. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, saya ngambil beberapa poin di sana, yaitu tentang teori sedekah gitu. Tapi dia menyebutkan ini seolah-olah bahwasanya surat-surat yang ditunjukkan itu adalah teori sedekah hitung-hitungan gitulah. Sementara bahwasanya firman Allah itu atau ya ayat-ayat suci Allah itu bukan teori. Itu semuanya ya. Itu surat-surat yang ada di Al-Qur'an itu bukan teori. Di sana ada cerita tentang risalah, di sana ada cerita tentang surga dan neraka dan hal-hal lain, pokoknya bukan teori. Itu adalah sesuatu hal yang hak, sesuatu yang sifatnya itu mutlak gitu. Jadi bukan teori gitu ya. Kalau cuma menyatakan itu bahwasanya kalau menggunakan teori sedekah semacam itu, intinya gini teman-teman. Jika kita melihat bahasa Yusuf Mansur yang seperti itu mengindikasikan bahwasanya dia itu mengambil firman Allah itu sebagai teori intinya pemikiran dia itu adalah diambil dari sana gitu, sehingga ya Al-Quran itu sebagai teori teori hitung-hitungan sedekah gitu. Jadi sehingga dia menyimpulkan teori tersebut itu ya dari penafsiran dia sendiri gitu. Intinya kalau misalkan sedekah 10 jadi 100 jadi sejuta, itu kalau per 10-an. Kalau per 700-an ya kalau sedekah 1 juta jadi 700 juta. Itu poinnya ya teman-teman. Nah, jelas itu adalah penyesatan karena hak mutlak yang Allah miliki itu adalah hak absolut. Jadi kalau dia memberikan semacam fatwa gitu atau firman, itu adalah sebagai misalkan dalam bahasa kitanya ya undang-undang dasarnya gitu, itu adalah mutlak, tidak ada salahnya gitu. Nah ini sama Yusuf Mansur dianggap sebagai teori, makanya ini sebenarnya ya dalam bahasa kita ini ya itu menyalahgunakan ayat gitulah, walaupun lebih tepatnya itu menyesatkan gitu ya. Nah itu poin pertamanya teman-teman. Keduanya di sini tambah menyesatkan ketika dia bahwasanya kerjaan Yusuf Mansur ya tidur karena dia bersedekah gitu, sehingga dia menjelaskan bahwasanya kalau orang bersedekah itu ya buat orang jadi malas kan. Karena ketika bersedekah itu intinya gini, ketika kamu bersedekah ya semuanya dikerjakan sama Allah gitu, sehingga ya udah kita malas saja karena kan semuanya dikerjakan sama Allah gitu. Nah itu adalah jadi orang yang menyelisih hadis-hadis Rasul, karena tidak ada ceritanya
orang yang bersedekah itu jadi bermalas-malasan, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah menceritakan kalau kamu bersedekah itu ya kamu ya bukan cuma sekedar apa ya, berdoa aja gitu. Ketika kamu bersedekah terus kamu meminta sesuatu, itu boleh. Sebenarnya yang paling tepat adalah kalau kamu bersedekah ya kamu ikhlas karena Allah. Jadi bukan berharap hal lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berharap sesuatu karena kita memang sedang ada hajat atau apa, itu ya kita berusaha. Jadi kalau misalkan cuma suruh, ya nanti semuanya dikerjakan sama Allah gitu, everything is Allah gitu, semuanya karena Allah gitu. Jadi yang bekerja itu Allah, is work ya Allah gitu lah intinya, kayak gitu cuma suruh. Ya lagi-lagi itu sebenarnya menyelisih gitu ya. Dan teman-teman dengar di ujung yang tadi ya, itu intinya gini, pokoknya kalau misalkan kamu apa ya, bersedekah kayak gitu, intinya kamu itu akan menjadi kaya dengan mudah gitu. Nah, jadi kalau misalkan teori Yusuf Mansur atau cara ngeles Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya saya ini ngajarin sedekah, itu ngajarin ilmu tauhid, bukan apa ya, bukan ilmu menjadi kaya. Nah, pertanyaannya adalah semua yang diomongin Yusuf Mansur itu adalah semua tentang uang gitu, bukan tentang tauhid, bahkan menyelisih gitu, bahkan menganggap bahwa Al-Quran itu teori gitu, itu kan ngaco gitu loh. Dan yang terakhir intinya ya apa susahnya copot-copotin. Nah, intinya dia nyuruh orang lain untuk nyopot-copotin perhiasannya. Jadi dengan nyopot-copotin perhiasannya dia nanti dikali apa namanya, diberikan hasil berkali lipat gitu. Ya intinya ya kembali ke materi gitu ya. Nah, oleh sebab itu menurut saya semua yang dikatakan Yusuf Mansur itu antara yang cara dia ngelesnya atau dengan yang memang ke belakangnya ini, ya prinsipnya ya memang ya situasionalnya adalah oh ini ada masa, menurut saya ini pandangan saya, oh ini ada masa banyak orang yang baru belajar tentang Islam diiming-imingi, diceritain begini, kalau sedekah jadi begini, dia mau menyelisih Al-Quran atau menyelisih hadis, pokoknya diceritakanlah seperti itu, maka orang akan terhipnotis untuk bersedekah gitu. Jadi orang nggak dikasih tahu bahwasanya sedekah itu harus ikhlas gitu. Maksudnya yang paling keutamaan sedekah itu adalah ketika kita mensedekahkan sesuatu karena memang kita berharap ridho Allah gitu. Itu sebenarnya. Nah di sana Yusuf Mansur nggak ke sana gitu. Ya intinya pokoknya kamu bersedekah ke saya gitu intinya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Ya intinya duit. Bye.